Pisang Molen TV. Halo Pisang Molen Mania, kembali lagi di channel Pisang Molen TV. Channel yang membahas alutsista tercanggih dan terkuat abad ini, jadi langsung saja simak beritanya. Ups, jangan lupa ketik dulu tombol subscribe dan loncengnya, agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Pisang Molen TV. Indonesia memiliki rencana besar untuk penguatan militer nyata yang dikenal dengan sebutan Minimum Essential Force (MEF) 2024. Ini merupakan rencana besar untuk memperbarui kekuatan tempur militer Indonesia hingga tahun 2024. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 sampai tahun 2024. Rupanya salah satu rencana ini bocor hingga ke telinga Amerika Serikat, di mana Indonesia merencanakan akan memiliki setidaknya 170 jet tempur hingga tahun 2024 nanti, meski semua itu hanya sebatas dealing dalam negosiasi. Kebocoran informasi ini membuat AS menyodorkan beberapa jet tempur ke Indonesia. Setelah melakukan pertemuan berbulan-bulan dengan Indonesia, di mana ada tawar-menawar soal pengadaan jet tempur. 3 jet tempur yang masuk dalam radar pembicaraan tersebut, antara lain adalah F-15, F-18, dan F-35. Namun, hanya 2 yang disetujui oleh AS untuk dibeli Indonesia, yaitu F-15 dan F-18. Pasalnya untuk F-35 Indonesia hanya bisa memilikinya dalam waktu 10 tahun ke depan. Selama itu, Indonesia diwajibkan memiliki setidaknya jet tempur generasi 4,5 sebelum membeli F-35 yang merupakan jet tempur generasi kelima. Penjabat Menteri Pertahanan AS Christopher Miller berkunjung ke Jakarta pada 2020 untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Miller setuju untuk menjual 2 model jet tempur ke Indonesia, yang telah lama ingin melakukan upgrade armada F-16 yang sudah tua. Indonesia juga terancam dengan undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi CAATSA. Merupakan sebuah undang-undang Amerika yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Agustus tahun 2017, berpotensi menghambat pembelian Sukhoi Su-35 dari Rusia. Kesepakatan bernilai 1,14 miliar dolar AS untuk membeli Su-35 dari Rusia, karena Indonesia ingin memodernisasi militernya. Sementara Undang-Undang CAATSA menargetkan Rusia, Iran, dan Korea Utara untuk sanksi, dan menetapkan bahwa Amerika Serikat dapat menjatuhkan sanksi kepada pemerintah atau entitas yang membeli senjata atau perangkat keras dan suku cadang militer dari Rusia. Menurut Defense Mirror, Indonesia memiliki rencana besar mendapatkan 100 jet tempur superior, yang saat ini masih kurang 60 unit. Diharapkan Indonesia akan mendapatkannya dalam waktu 20 tahun ke depan, sampai barang yang dipesan sampai ke tangan Indonesia. Indonesia juga sudah berkeliling untuk menawar berbagai jenis jet tempur, seperti Eurofighter Typhoon dari Austria, Su-35, hingga F-35. Untuk memuluskan rencana itu, Indonesia juga berencana mencari pinjaman lunak dari Prancis, Turki, China, dan Rusia. Pengadaan jet tempur ini diharapkan akan memperkuat otot-otot pertahanan Indonesia untuk mencegah aksi China di kawasan Laut China Selatan, di kawasan Natuna. Pasalnya wilayah itu kerap menjadi sasaran selonong boy kapal China, di mana kawasan itu berada di bawah zona ekonomi eksklusif ZEE milik Indonesia. Namun, China melakukan klaim sepihak dengan mengatakan bahwa kawasan itu masih tumpang tindih dengan 9 garis putus-putus China. Akibatnya di masa depan dikhawatirkan Indonesia akan mengalami gesekan dengan negeri tirai bambu. Agar tidak diremehkan negara besar, tentu saja Indonesia harus memiliki peralatan tempur yang kuat untuk melawan pengaruh China di kawasan itu.